Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'd. Ibadallah, pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaan yang sedang Allah ujikan kepada kita, kita wajib mengakui bahwa nikmat Allah buat kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada ujian. Maka alhamdulillah ala kulli halin, walhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kemudian salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadhan nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah yang kami muliakan, saya sudah kali keempat atau mungkin kelima ke Makassar ini. Jadi sudah cukup rasanya menyampaikan tentang pengantar atau prolog berkaitan dengan kita sudah di akhir zaman. Bagi yang belum mendengar, silakan menyimak di ceramah-ceramah saya yang tersimpan dengan baik di Uzma Media TV Channel. Tinggal buka YouTube dan buka Uzma Media TV Channel. InsyaAllah seluruh kajian dan ceramah kami lengkap ada di sana. Maka hari ini sesuai dengan judul, menghadapi huru-hara akhir zaman. Baik, perhatikan kepada papan tulis yang kira-kira agak terlalu jauh, mungkin bisa merapat. Ketika kita menyebut akhir zaman, maka yang dimaksud adalah zaman fase keempat. Zaman fase keempat. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kita semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase pertama, kedua, ketiga sudah selesai. Kita sedang ada di penghujung fase keempat. Sebentar lagi kita akan sampai di fase kelima, insyaallah ta'ala. Fase yang pertama, Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Lamanya 23 tahun. Setelah itu fase kedua, Islam dan kaum muslimin dipimpin oleh para sahabat-sahabat yang mendirikan pemerintahan dengan konsep kenabian. Ini berlangsung selama 30 tahun. Kemudian fase ketiga, fase para khalifah sudah menggunakan sistem kerajaan. Ini yang paling lama, 1227 tahun. Dan telah tutup, fase ketiga ini telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase keempat adalah fase kita. Fase di mana Islam tidak sedang memimpin dunia. Pertama, kedua, ketiga, 2/3 dunia ada dalam genggaman dan kekuasaan pemerintahan Islam. Fase keempat sama sekali tidak ada. Dan di fase ini kata Rasulullah, mulkan jabarian, Islam benar-benar merasakan tekanan. Kaum muslimin di seluruh dunia benar-benar dizolimi. Fase keempat ini fase para penguasa-penguasa yang diktator, yang benci kepada Islam dan jahat kepada kaum muslimin. Ini fase keempat, fase kita. Dan ini sudah di penghujungnya. Kita sebentar lagi masuk fase keempat, kelima, yaitu fase khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Nah, fase kelima ini sesuai dengan Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, total seluruh muka bumi akan kembali dikuasai oleh khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Jadi ini bahasa Allah dalam Al-Quran, bukan bahasa makhluk.
tapi bahasa Allah, janji Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55. Berarti ini pasti akan wujud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablikum wa la yumakkinanna lakum dinakumul ladzi irtada lahum wa la yumakkinannahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang senantiasa di atas imannya, senantiasa beramal soleh. Yang Allah janjikan adalah la yastakhlifannahum fil ardi, sungguh benar-benar mereka akan kembali memimpin muka bumi ini dengan sistem khilafah Islamiyah, konsep kenabian. Awas, ini ayat. Ini ayat. Maka ini bukan perkataan HTI. Jangan hubung-hubungkan HTI dengan ini. Ini ayat Al-Quran. Siapapun ulama ahli tafsir di bumi ini atau yang ahli bahasa di muka bumi ini pasti akan memahami, karena ayat ini termasuk ayat muhkamat, ayat yang tegas, yang jelas, ayat yang tidak perlu ada tafsiran. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Sungguh benar-benar pasti mereka akan kembali dipercayakan Allah memimpin seluruh muka bumi ini dengan sistem kekhilafahan yang menggunakan konsep kenabian. Sebagaimana istakhlafal ladzina min qablihim, sebelumnya mereka telah diberi oleh Allah kepercayaan memimpin muka bumi ini. Jadi fase pertama, kedua, ketiga, Allah telah percayakan Islam memimpin dunia. Fase keempat, hilang. Dan Allah berjanji akan Allah kembalikan sebagaimana dulu. Gitu ya. Fase kelima. Sebelum kita sampai kepada bagaimana cara menghadapi huru-hara akhir zaman, sebelumnya saya ingin sampaikan tentang fase kelima ini karena ada pembusukan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tentang fase kelima yang pasti akan terjadi. Ya. Pembusukan ini ajakan dan imbauan agar kita takut dengan khilafah Islamiyah. Ajakan dan imbauan seolah-olah khilafah Islamiyah adalah ancaman. Saya anggap ini sesuatu yang sangat naif sekali. Sebab apa wahai kaum muslimin? Sebab bahasa mereka ideologi khilafah ini unik dan aneh. Saya dengar ini di telinga saya, gatal telinga saya dengarnya. Ideologi khilafah. Khilafah Islam itu bukan ideologi, tapi khilafah Islamiyah adalah fikih di antara fikih Islam. Dia tidak beda dengan zakat, tidak beda dengan haji, tidak beda dengan sholat, hanya saja ini konsepnya adalah konsep muamalah. Konsep muamalah. Nggak beda dengan fikih muamalah dagang, fikih muamalah pernikahan. Kalau ini fikih muamalah pemerintahan. Bukan ideologi ini. Bukan ideologi, perlu diketahui itu. Bukan ideologi, tetapi inilah bab mazhab fikih yang berkaitan dengan muamalah sia-sia. Ya, yang pertama. Yang kedua, ada ajakan agar membenci, mengkhawatirkan dan takut dengan khilafah Islamiyah nanti yang akan muncul. Aduh ma'oi, hai kaum muslimin, termasuk bapak-bapak kami yang cemas nggak karu-karuan, simak baik-baik ya, saudara-saudaraku yang terhormat, saudaraku yang semoga dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Simak baik-baik. Pantaskah ini ditakuti? Apa yang perlu kita sampaikan? Satu, bahwa Rasulullah SAW menjanjikan khilafah Islamiyah nanti akan tegak ketika seluruh muka bumi penuh dengan pertumpahan darah, ketika kezaliman merata di mana-mana, ketika bencana-bencana alam mengerikan terjadi di seluruh dunia, ketika kelaparan mewabah di mana-mana, ketika kehancuran ekonomi dunia menyebabkan terjadinya pembunuhan, perampokan, pembantaian di mana-mana,
Ketika semua yang buruk-buruk dan jahat itu ada di puncaknya, maka diumumkanlah nanti khilafah Islamiyah. Dan ketika khilafah Islamiyah fase kelima ini nanti wujud, apa kata Rasulullah berikutnya? Hadisnya sangat banyak kaum muslimin. Hadisnya rata-rata kuat, sahih, sanadnya jayyid, sahih. Yang terjadi saat khilafah Islam itu muncul adalah semua peperangan di muka bumi akan berhenti seluruhnya secara total. Tidak akan ditemukan lagi ada dua negara yang menumpahkan darah antara satu dengan yang lain. Tidak akan ditemukan di muka bumi ini ada dua kampung yang tawuran atau yang kelahi, sekolah yang kelahi, bahkan dua manusia pun tidak akan ditemukan berkelahi. Ini saking amannya ya. Bahkan kata Rasul, seorang wanita akan berjalan kaki seorang diri tanpa rombongan, tanpa muhram, tanpa pendamping dari Hadramaut. Di mana Hadramaut? Yaman, menuju ke Makkah melaksanakan ibadah haji. Dan dia selesai melaksanakan ibadah haji kembali pulang ke Hadramaut tanpa rombongan, tanpa muhram, tanpa laki-laki yang mendampingi, jalan kaki seorang diri. Aman, tidak ada serigala yang memangsanya, tidak ada perampok yang mengganggunya, tidak ada penjenayah yang menyakitinya, tidak ada pemerkosa yang harus dikhawatirkannya, sampai kembali di kampung halamannya dalam keadaan aman. Masya Allah, ini fase kelima itu ya. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan semua bencana yang terjadi sebelum khilafah tegak Allah padamkan. Seluruh bencana alam, apakah angin puting beliung, tornado, apakah petir yang membakar menghancurkan, apakah kebakaran hutan di mana-mana, atau kemarau ekstrim di mana-mana, atau tsunami dan tsunami, gempa dan gempa, apapun jenis bencana alamnya, di fase kelima ini tidak pernah akan ada satu tempat pun. Insya Allah, saking barokahnya dan penuh rahmatnya khilafah Islamiyah fase kelima ini kelak. Yang ketiga yang akan terjadi ketika fase kelima wujud, ketika khilafah Islam memimpin seluruh dunia. Tolong rekaman ini diperbanyak, sebarkan kepada manusia di mana saja di muka bumi ini yang ngerti bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ini sampai ke telinga anggota dewan kita, DPR pusat sana. Semoga sampai ke telinga Pak Tito, ya, sampai ke telinga Pak Hadi, sampai ke telinga jajaran kepolisian, TNI dan seluruh orang yang hidup di Indonesia ini. Sampaikan pada mereka apa yang terjadi menurut hadis Nabi. Yang ketiga, dengan tegaknya khilafah Islamiyah, kata Rasulullah SAW, seluruh kekayaan yang ada di dalam perut bumi, yang tersembunyi di dalam bumi, Allah muntahkan ke permukaan, sehingga manusia yang hidup di bumi ini benar-benar ada di puncak kemakmurannya, ada di puncak kesejahteraannya. Tidak lagi ditemukan di bumi ini satu saja manusia yang miskin. Saat itu syariat zakat sudah tidak lagi berguna. Orang tidak lagi mau menerima zakat. Jangankan zakat, Rasulullah bersabda, kalian akan membawa 2 genggam telapak tangan emas, 2 genggam emas yang ingin kalian hadiahkan kepada tetangga-tetangga kalian. Mereka menolaknya dan mereka berkata, terima kasih banyak, kamu memang tetangga yang baik, tetangga yang beriman, tetangga yang soleh, tapi hadiahmu ini saya tidak bisa terima. Kalau bahasa kitanya, Pak, no, ada 5 karung di dapur, saya mau ngapain? Mau saya buat apa tuh 5 karung di dapur saya? Ibaratnya segitu banyaknya seluruh manusia nanti benar-benar di puncak kemewahan dan kekayaan. Jadi kalau begitu, apakah ini pantas ditakutkan atau bagaimana? Khilafah Islam ini layak untuk ditakuti atau gimana? Ternyata yang setelah kita dengarkan ini, khilafah Islamiyah menjamin kesejahteraan seluruh hidup manusia di muka bumi. Allahu Akbar. Tidak ditemukan satu pun manusia yang miskin di bumi ini. Dan juga tidak ada lagi pungutan pajak. Pajak akan dihilangkan sehilang-hilangnya. Semua fasilitas umum diberikan gratis, segratis-gratisnya. Masya Allah. Padi menjadi hewan ternak gemuk-gemuk. Masya Allah. Penjara kosong. Loh, Ustadz, kok penjara kosong? Karena orang-orang yang dipenjara dilepaskan dan mereka taubat nasuha. Lalu apanya yang dikhawatirkan dengan wujudnya khilafah Islamiyah kalau begitu?
Apa yang dikhawatirkan? Coba, oh seperti bahasa seorang bapak tua di TV. Apa katanya ketika diwawancarai berkaitan dengan khilafah Islamiyah? Apa jawaban Pak Kiai ini? Ya, khilafah Islamiyah itu memang Islami, tetapi ancaman bagi NKRI kita, membahayakan Pancasila kita. Ya Allah ya Rabb, itu mulut busuknya minta ampun. Ngomong nak seenak udah lewe-dewe itu. Harusnya dia mikir. Justru dengan tegaknya khilafah Islamiyah terwujudlah keamanan kedamaian di seluruh dunia. Wujudlah kedamaian dan keamanan di seluruh dunia. NKRI akan kembali utuh dan rapat, terjaga dengan sekuat-kuatnya terjaga. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 akan kembali seperti sedia kala, tanpa ada yang berani mengotak-atik dan mengobrak-abrik amandemen segala macamnya. Kembali seperti keadaan normalnya, dijaga oleh syariat Islam yang dijalankan oleh khilafah Islamiyah. Lalu apanya yang dikhawatirkan? Ini kekhawatiran yang tidak beralasan. Justru wujudnya tegaknya khilafah Islam nanti menjaga keutuhan NKRI, menjaga Pancasila, dan menjaga Undang-Undang Dasar 1945. Kedamaian terwujud sedamai-damainya. Dan yang kelima, hebatnya tegaknya khilafah Islamiyah nanti. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun manusia yang ditemukan sakit. Masya Allah. Binatang buas di dalam hutan Allah jadikan jinak seluruhnya, sejinak-jinaknya. Ketemu dengan harimau jangan khawatir. Ketemu dengan macan jangan khawatir. Nanti Pak, bukan sekarang. Allah jadikan mereka jinak, bak meong. Kalau sekarang yang seharusnya macan jadi meong. Kalau nanti, Masya Allah, macan benar-benaran bagaikan meong. Rasulullah berkata, kalian nanti akan bermain-main dengan harimau, bermain-main dengan singa, dan mereka tidak akan menyakiti kalian. Di fase kelima, serigala akan menghampiri domba yang tersesat. Lalu mereka menggiring domba itu agar bergabung kembali kepada komunitas domba yang ada. Setelah bergabung, serigala ini akan kembali masuk ke dalam hutan. Masya Allah. Ular hutan hitam gurun Sahara yang berbisa dan mematikan, Allah cabut bisanya, dan ular itu bermain-main dengan bayi kalian, tidak menggigit, tidak menyakiti. Masya Allah, benar-benar aman dunia ketika itu. Pertanyaan saya lagi, apakah seperti ini indahnya khilafah Islamiyah fase kelima itu layak untuk ditakuti? Tolong jawab, layak untuk ditakuti? Mau kaya semua tidak? Mau tenang semua hidupnya tidak? Mau bahagia tidak? Mau aman dari segala ancaman bahaya bencana apa tidak? Mau sepi dari penjahat-penjahat di muka bumi apa tidak? Maka itu terwujud nanti di fase kelima. Ini saya ingin meluruskan saja. Terakhir, yang ketujuh. Kalau demikian indahnya khilafah Islamiyah, lalu kenapa dikhawatirkan? Toh ternyata khilafah Islamiyah itu kelak tidak pernah diumumkan di Makassar berdirinya. Kawan-kawan dari HTI jangan geram ya dengarkan ceramah saya ini. Ini saya sampaikan dengan santun, dengan lembut, dan juga kepada Pak Polisi, kepada TNI, kepada anggota Dewan, MPR, dan segala macamnya. Khilafah Islamiyah itu tidak akan pernah diumumkan berdirinya di Makassar. Tidak akan pernah diumumkan berdirinya di Indonesia. Tidak akan pernah diumumkan berdirinya nanti di Asia Tenggara. Tidak akan pernah diumumkan berdirinya nanti di Asia Tengah. Tidak akan pernah diumumkan berdirinya nanti itu di Arab Saudi atau di Jazirah Arabia. Tidak akan pernah diumumkan berdirinya nanti di Eropa, di Amerika, Brasilia, Afrika. Tidak akan pernah. Lalu Ustaz, di mana nanti berdirinya khilafah Islamiyah? Menurut hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Muslim, khilafah Islamiyah ini nanti berdiri di Baitul Maqdis, Palestina. Sana nanti diumumkan. Ketika diumumkan, Rasul mengatakan mulai dari negeri tempat titik diumumkan khilafah Islamiyah itu sabda Rasulullah, itulah negeri yang teraman saat itu. Sementara muka bumi dalam keadaan
perang dan perang, perang dan perang, perang dan perang, pertumpahan darah, bencana, musibah, kelaparan dan sebagainya. Sementara negeri teraman saat itu nanti adalah Palestina, kata Rasul. Yaitu baru saja khilafah Islamiyah diumumkan nanti di Baitul Maqdis, Palestina, maka langsung negeri yang teraman adalah Palestina. Dan Nabi menganjurkan umatnya hijrahlah ke sana. Jadi saya tidak anjurkan di akhir zaman ini hijrah ke Mekah, ke Madinah. Dulu iya, 2 tahun yang lalu saya masih ngajak kaum muslimin, ayo siap-siap hijrah ke Mekah, ke Madinah. Kemudian saya cabut ajakan dan imbauan itu, saya tarik. Kenapa saya tarik? Setelah saya menemukan hadis sahih riwayat Muslim, hadis ini hadis qudsi, bahwa Rasul berkata negeri teraman di akhir zaman yang diperintahkan hijrah ke sana adalah Palestina. Sementara saat khilafah Islamiyah nanti diumumkan di Palestina, Madinatul Munawwarah dalam keadaan kharab, dalam keadaan hancur dan chaos. Madinah yang begitu tenang sekarang bisa hancur dan chaos, apalagi Mekah, Pak, ya, yang lebih ganas daripada Madinah. Apalagi seluruh Jazirah Arabia, apalagi Indonesia. Berarti saat khilafah Islamiyah diumumkan nanti di Baitul Maqdis, Palestina, dunia dalam keadaan hancur lebur. Sekali lagi saya katakan, khilafah Islamiyah terus meluas, di mana-mana daerah yang sudah ada di bawah khilafah Islamiyah langsung menjadi tenang, menjadi adem, menjadi tegak keadilan, hilang kezaliman, padam peperangan, dan hilang bencana. Masya Allah. Jadi sekali lagi, fase kelima bukanlah hal yang layak untuk ditakuti. Lalu orang yang nakut-nakutin selama ini gimana? Orang yang nakut-nakutin, saya tidak akan pernah mengeluarkan mereka salah satu dari yang 3 ini. Orang yang nakut-nakutin orang lain agar takut dengan khilafah Islamiyah, satu adalah orang yang jahil tentang agama ini. Dia orang Islam tapi jahil, nggak ngerti, walaupun gelarnya doktor, walaupun gelarnya MH, walaupun gelarnya profesor dan sebagainya, tapi nggak ngerti seluk-beluk agama ini. Maka inilah orang yang punya peluang untuk takut atau ditakut-takutkan dengan khilafah Islamiyah. Ini yang pertama, ya. Al-insanu aduwwun lima jahilahu. Setiap manusia pasti akan membenci dan memusuhi apa yang dia belum ketahui. Dia nggak tahu, pasti akan membenci. Apalagi sumber beritanya dari dunia barat, ya, yang menggembosin dan nakut-nakutin umat ini. Oke. Yang pertama, orang jahil. Yang kedua, tak mungkin keluar dari yang kedua ini, yaitu orang munafik. Di dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim ada 32 titik banyaknya dalam Al-Quran Allah menyebutkan sifat orang munafik itu. Salah satunya benci melihat Islam naik, tidak suka melihat Islam menang, senang melihat Islam susah, susah melihat Islam senang. Itu sifat orang munafik. Orang munafik selalu tidak suka wujud dan tegaknya khilafah Islamiyah. Yang ketiga, orang bayaran. Nah, yang Tuhan yang disembahnya cuma duit. Disuruh ngomong apa aja, disuruh bicara apa saja, buat apa saja siap, yang penting dibayar. Ini yang ketiga, Pak. Jadi tidak akan keluar salah satu di antara ketiga ini. Orang yang membuat kita takut dengan khilafah Islamiyah tak akan keluar dari yang 3 ini. Pertama, orang jahil tentang agama. Yang kedua apa tadi? Orang munafik, dan sekarang paling banyak orang munafiknya. Yang ketiga apa? Orang yang memang Tuhan yang disembahnya adalah fulus. Siapa yang bayar, maka dia akan mau melakukan apapun yang dipesan oleh yang dia bayar. Baik, tidak akan keluar dari itu. Dan yang terakhir sekali, suka nggak suka, fase kelima pasti akan wujud. Ayatnya jelas. Suka nggak suka, malam tidak selalu malam. Malam pasti akan berakhir dengan fajar. Fajar akan dilanjutkan dengan fajar sodik. Fajar sodik akan berlanjut dengan syuruk. Syuruk berarti matahari terbit. Mau nggak mau, senang nggak senang, seluruh para pencinta kebenaran akan menyaksikan, seluruh para pembenci kebenaran juga akan menyaksikan. Jadi lihat papan tulis. Ini fase pertama, saya buat kecil saja. Sudah selesai fase pertama, ini fase kedua juga sudah selesai, ini fase ketiga sudah selesai.
kita sekarang di fase keempat. Ya, ini fase keempat, di penghujung ya, dan ini fase kelima. Baik, kaum muslimin, fase kelima ini tegak kembali khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Ini Allah umumkan dalam Al-Quran, surat berapa tadi? Surat 24 An-Nur ayat 55. Jadi ini dalam Al-Quran, juga dalam hadis sahih ini riwayat Imam Ahmad. Ini pasti terjadi, sudah saya uraikan tadi. Mau tidak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, ini pasti terjadi. Fase keempat adalah fase kegelapan. Kalau 1, 2 dan 3 Islam memimpin 2/3 dunia. Ini 2/3 dunia Islam yang pimpin selama ribuan tahun. Fase kelima nanti Islam akan memimpin 100% bumi ini. Ta'ummul arda, kata Rasulullah, seluruh muka bumi akan dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah. Nah, fase keempat adalah fase mulkan jabari. Fase kediktatoran ini, kaum muslimin, memang tidak ditemukan adanya dunia dipimpin oleh Islam. Bukan masanya fase ini. Fase ini fase kezaliman, fase kegelapan. Yang berkuasa dalam kegelapan itu biasalah. Yang berkuasa dalam kegelapan, yang sangat benci dengan cahaya matahari, siapa? Dracula, vampir, kuntilanak, genderuwo, pocong, hantu, apa lagi Pak? Leak, sontoloyo. Mereka sangat benci matahari terbit. Mereka sangat benci matahari terbit. Tetapi mau tidak mau mereka harus yakin dan percaya bahwa sesungguhnya sekarang sudah melewati fajar kadzib. Ini namanya fajar kadzib ya. Fajar kadzib. Fajar shadiknya kapan? Fajar shadiknya adalah saat diumumkan nanti Imam Mahdi sudah muncul. Ini fajar shadik. Fajar shadik Al-Mahdi muncul dan dibaiat di depan Ka'bah. Fajar kadzibnya kapan? Fajar kadzibnya adalah ketika terjadi gelombang fitnah kepada iman yang menyebabkan orang-orang beriman di negeri itu menjadi terbelah dua. Mukmin menjadi mukmin haqqan, munafik jadi munafik haqqan. Ini fajar kadzib. Untuk di Mesir, fajar kadzibnya dimulai dengan naiknya Sisi dan dipenjarakannya Mursi. Dari situ orang Islam mulai terbelah dua, menjadi mukmin dan munafik. Untuk di Arab Saudi, fajar kadzibnya dimulai dari Muhammad bin Salman memveto dan memonopoli kekuasaan di Arab Saudi sehingga sang ayah tak berkutik. Nah, keadaan orang beriman terbelah dua, orang Islam yang menjadi mukmin ini bernasib agak berat ujiannya, dan yang menjadi munafik sekarang ini. Untuk di Indonesia, fajar kadzibnya dimulai dengan pelecehan Al-Quran di Kepulauan Seribu ya, surat Al-Maidah ayat 52. Dan sejak pelecehan itu umat Islam di Indonesia terbelah menjadi dua. Dan jadi fajar kadzib di mana umat ini terbelah menjadi dua. Apa kata Rasulullah? Maka umat ini terbagi menjadi fustataini, fustatu iman la nifaqa fih, fustatu nifaq la imana fih. Fa idza kana dzaka fantazir ad-dajjal min yaumihi aw min ghadih. Ya. Jadi fajar kadzib, fajar shadiq sebentar lagi insyaallah, fajar shadiq. Fajar kadzib jaraknya ya lebih kurang 4, 5, 6 tahun jarak antara fajar kadzib dengan ini. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, fajar kadzib ini di masa Nabi yang azan adalah Ibnu Ummi Maktum untuk membangunkan orang sahur, untuk membangunkan orang witir atau berdoa sepertiga di penghujung sepertiga malam terakhir. Kemudian fajar shadiq Bilal yang azan, Bilal yang azan, sehingga langsung sholat ketika itu ya, sholat sunat, habis itu sholat berjamaah. Nah kaum muslimin, tanda besar kiamat yang pertama di sini. Nah, ini tanda besar kiamat yang pertama, Dukhan. Tanda besar kiamat yang kedua di sini, Dajjal.
Tanda besar kiamat yang ketiga, setelah Dajjal, Isa alaihissalam Allah turunkan untuk membunuh Dajjal. Dan tanda besar kiamat yang keempat adalah Ya'juj dan Ma'juj. Allah bebaskan Ya'juj dan habis sudah Ya'juj dan Ma'juj mati oleh doa Nabi Isa kepada Allah. Ya'juj Ma'juj pun mati seluruhnya. Maka langsung kita menyambung masa-masa aman, fase kelima. Begitu ceritanya ya. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, kita sudah di Fajar Kadzib, dah lewat. Sejak 2016 untuk Indonesia sudah Fajar Kadzib. Ya. Sementara kalau di mana? Masya Allah hampir sama Pak. Di Arab Saudi juga 2016. Di Arab Saudi Fajar Kadzib juga 2016. Masya Allah. Baik kaum muslimin. Jadi ini mau tidak mau pasti akan wujud. Matahari pasti terbit. Tak mungkinlah malam akan terus malam. Itu nggak masuk akal. Badai yang ada di laut tidak akan selamanya badai. Pasti akan berhenti dan menjadi tenang. Masa tenang itu adalah fase kelima. Jadi kita umat Islam nanti di akhir zaman akan menjadi husnul khatimah. Ya, kalau startnya adalah Nabi Muhammad diutus, ini start. Kalau finishnya adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad Allah wafatkan serentak di muka bumi. Ini finish. Yaitu berhembusnya angin lembut. Nih, tanda besar kiamat yang ketujuh, angin lembut yang sejuk, berbau wangi kesturi. Ternyata angin ini adalah angin yang mematikan. Khusus yang dimatikan oleh Allah dengan angin lembut yang sejuk dan berbau wangi kesturi ini hanyalah orang-orang Islam yang ada iman di dadanya saja. Mereka meninggal dunia serentak satu muka bumi. Finish, berakhir sudah. Ya, finish. Dari start ke finish saya sudah uraikan. Dari hadis-hadis yang dhaif, hadis yang hasan li ghairih, Nabi mengatakan start ke finish adalah antara 1400 tahun Hijriah ke 1500 Hijriah. Di antara ini habislah seluruh umat Islam di muka bumi. Berarti memang hitungan waktu kita sudah tak lama lagi orang Islam hidup di muka bumi ini. Dan kita harus menyaksikan kejadian ini, termasuk yang masa-masa indah ini. Cuma sayang di masa fase kelima ini jumlah laki-laki berbanding wanita adalah 1 berbanding 50. 1 laki-laki 50 wanita. Kemana Ustadz kaum laki-laki kami? Jawabannya adalah di penghujung fase keempat ini sangat banyak lelaki di muka bumi ini Allah matikan. Kapan mereka mati Ustadz? Karena ini adalah fase perang. Sangat banyak peperangan terjadi di muka bumi. Ingat saya katakan tadi, hanya khilafah Islamiyah lah yang mampu memadamkan peperangan itu. Yang lain tidak ada. Negara-negara kafir yang sedang berkuasa di muka bumi haus darah semua Pak. Khilafah Islamiyah lah yang mampu memadamkan semua api peperangan. Khilafah Islamiyah nanti akan diumumkan sebelum Al-Mahdi muncul. Ya, akan diumumkan sebelum Al-Mahdi muncul. Tapi ketika Al-Mahdi muncul, maka sang khalifah menyerahkan kekhalifahan ini kepada Imam Al-Mahdi. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Ustadz kalau begitu dekat sekali. Bisa jadi. Ustadz, apakah tidak ada kemungkinan bahwa Imam Mahdi yang akan menjadi khalifah pertama itu? Bisa jadi. Kita serahkan ilmu pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang kita sedang berada di sini ya. Bagaimana kita menghadapi huru-hara? Huru-hara apa yang akan terjadi di sini? Eskalasi fitnah yang akan kamu hadapi terhadap iman kamu semakin lama semakin meningkat tajam ya. Puncaknya lah Dajjal keluar. Maka yang pertama yang akan dihadapi oleh umat Nabi Muhammad adalah kezaliman. Zulumatun fil ard. Seluruh muka bumi ini akan dipenuhi kezaliman ya. Saat-saat masa kita yang luar biasa. Islam dan kaum muslimin dizalimi di mana-mana. Maka perintah Nabi, ini cara menghadapinya pertama, zulm ini, az-zulmu, perintah Nabi adalah isbiru, bersabarlah kamu. Perintah Nabi di sini adalah isbiru, bersabarlah kamu. Di zaman sekarang ini harus banyak sabar. Harus banyak sabar. Seperti sabarnya Nabi Muhammad melihat sahabat-sahabatnya disiksa. Seperti sabarnya para sahabat-sahabat melihat saudara-saudaranya disiksa, ditangkap, dianiaya, disiksa, bahkan ada yang dibunuh
Nabi mengatakan sabar, sabar, sabar. Padahal hati sudah panas. Umar bin Khattab yang baru masuk Islam nggak sanggup melihat, minta izin pada Nabi, ya Rasulullah perang. Kata Rasul tidak, sabar, sabar. Ini masanya sabar. Paham? Jadi minta perang, pergi aja perang sendiri sana. Ini masanya sabar, sabar. Oke. Kemudian apa lagi yang terjadi? Terjadi fawda di mana-mana. Apa itu fawda, Ustaz? Huru-hara. Keributan di mana-mana, ya, di mana-mana di seluruh dunia, fawda. Kemudian apa lagi? Dan ini terus naik ya, makin lama makin heboh, makin heboh. Seluruh negara di muka bumi ini makin lama makin banyak keributan, kekisruhan, huru-haranya. Selanjutnya apa lagi yang terjadi? Yang terjadi adalah an-nifaq. An-nifaq. Mulai kemunafikan terbuka pintunya selebar-lebarnya. Orang demi jabatan, demi fulus, demi angka-angka, demi kekuasaan yang dijanjikan, rela menginjak-injak prinsip agamanya. Ini terjadi kemunafikan. Setelah itu pada masa ini, dan makin lama makin hebat ya kemunafikan ini. Makin lama makin hebat. Mereka di blow up oleh media-media fasik yang ada, media dajjal yang ada. Setelah itu ar-riddah, sangat banyak sekali yang murtad, sangat banyak sekali yang murtad dari kalangan umat Nabi Muhammad, dan makin lama makin naik ya, angka kemurtadan itu makin banyak. Makanya kaum muslimin di fase yang kemana, fase keempat ini, sampai dajjal keluar, Nabi mengatakan ada fitnah duhaima. Seperti itu ya, ini namanya fitnah duhaima. Tidak akan ada satupun umat ini yang tidak terkena oleh fitnah duhaima. Akibat fitnah duhaima itu umat menjadi munafik, menjadi sesat. Dhalalati, intisyarud dhalalah, ajaran sesat menyebar di mana-mana. Ad-dhalalat, ya, ad-dhalalat, di mana-mana ajaran sesat bermunculan. Ini di fase keempat. Kalau ilmu minim, jauh dari ulama yang lurus, dipastikan anak kita, bahkan kita sendiri akan menjadi korban yang bisa disesatkan. Ini dia ad-dhalalat. Kemudian di sini juga makin lama makin mewabah al-fawahish wal munkarat. Maksiat, perzinahan dan kemungkaran di mana-mana. Al-fawahish wal munkarat. Dan inilah yang akan mengundang banyaknya bencana dan azab petaka-petaka. Al-fawahish wal munkarat. Ini Masya Allah Pak, yang wujud sekarang makin lama makin hebat. Coba lihat moral anak-anak sekarang lebih parah yang mana? Moral anak-anak sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Lihat fawahish wal munkarat di mana-mana, Masya Allah. Sejak jet ini ada, sejak HP Android ini ada, sejak internet ini ada, lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Al-fawahish, syirik, asyirik. Coba lihat Presiden Jokowi hari ini, apa kata Ki Sabdo? Ya, saya sudah amankan, Nyi Roro Kidul sudah datang. Aduh, Bapak atas perintah Jokowi ya? Iya. Ini orang Masya Allah. Tapi begitulah Pak, asyirik. Sekarang aktor-aktor syirik, dukun-dukun masuk TV, menjadi bintang acara. Ya, di mana-mana kesyirikan luar biasa Pak. Kalau ini al-fawahish wal munkarat yang sifatnya kepada seksual, baik seksual yang menyimpang sesama jenis ataupun seksual yang normal. Ini tapi berbentuk perzinahan dan kemungkaran ada di mana-mana. Yang paling efektif. Maka yang terjadi setelah itu adalah, ini dia. Yang terjadi adalah az-zalazilu wal kawarith. Az-zalazil, gempa dan gempa, bencana-bencana di mana-mana. Wal kawarith,
Ya Allah, gempa-gempa ini akan banyak menghancurkan dan menerbangkan nyawa-nyawa. Az-zalazil wal kawarith, disusul dengan tsunami, disusul dengan kelaparan dan sebagainya. Ya, kemudian al-kawarith termasuk di sini kemarau yang ekstrim. Kemudian lanjutannya adalah terjadi uzmah iktisadiyah. Uzmah iktisadiyah, kehancuran ekonomi dunia, alamiah, kehancuran ekonomi dunia. Sampai kepada tingkat uang kertas ini tidak ada harga lagi. Dan ini sudah digambarkan oleh Bill Gates. 2017 Bill Gates sudah memperingatkan bahwa bumi kita ini sedang berada di ambang kehancuran ekonomi global. Ya, bumi kita ini sedang berada di ambang kehancuran ekonomi global dan krisis moneter yang paling parah seumur bumi ini ada. Beliau berkata, nanti pada akhirnya uang kertas ini sudah tidak akan berharga lagi. Negara manapun akan terimbas oleh dampak krisis moneter global yang paling mengerikan ini. Negara manapun. Tapi negara yang mampu bertahan adalah negara yang punya stok emas. Masya Allah. Ini pernyataan Bill Gates, Pak. Orang terkaya nomor 2 dunia. Ada yang mengatakan dia orang terkaya nomor 1 dunia. Ahli dan pakar masalah bisnis, keuangan. Baik. Yang kita dengar Nabi berkata, nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali menggunakan emas dan perak. Saat itu uang kertas kalian akan berserakan di pinggir jalan, menjadi tidak berharga. Jadi sebelum sukses Alpay, sebelum sukses Dana, sebelum sukses electronic money, sebelum sukses Bitcoin, sebelum sukses yang uang-uang lagi tidak dalam bentuk benda yang wujud, hanya angka-angka digital, sebelum ini wujud dan jaya sukses, saya pastikan dengan hadis Nabi ini masih di masa era uang kertas ini berakhir ekonomi dunia, Pak. Berakhir ekonomi dunia. Karena Nabi menyebutkan demikian. Saat itu kalian akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kalian. Bill Gates juga mengatakan negara yang aman adalah negara yang punya stok emas. Ini rahasia besar kenapa Cina gila-gilaan mengumpulkan emas hari ini. Ini rahasia besar kenapa Amerika termasuk negara yang paling rakus mengumpulkan emas. Negara-negara besar dunia, Pak, paling rakus mengumpulkan emas. Dan wahai kaum muslimin, umat Nabi Muhammad masih tertipu dengan uang kertas. Salah satu anjuran saya kapanpun saya ceramah dimanapun, asal ada rezeki kita, bertahap dan beransur-ansur belilah emas. Belilah emas, logam mulia. Tapi hati-hati kena tipu, ya. Hati-hati kena tipu. Banyak juga emas, Pak, bagian luarnya saja, di dalamnya ternyata bukan emas. Maka belilah dari sumber-sumber yang amanah dan jelas. Belilah emas, Pak. Ada duit sedikit, ada tabungan, ada simpanan sedikit, belilah emas 1 kilo, 2 kilo, simpan. Amin, amin, amin. Nanti fase kelima wujud itu, Pak. Kalau sekarang kayaknya mustahil ya, Pak, ya. Baik, saya rendahkan, saya turunkan volumenya. Ada rezeki sedikit, ada tabungan sedikit, belilah emas 1 gram, 2 gram. Memang mental-mental umat miskin kayak gini lah. Padahal kekayaan kita luar biasa, Pak. Freeport itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pusat emas yang ada di Halmahera, Maluku. Di Halmahera itu bisa 3-4 kali lipat lebih banyak pada Freeport. Yang menikmati siapa? Asing, orang-orang luar sana. Kasihan betul negeri kita nih. Padahal kalau itu dikelola, Pak, Bapak nganggur aja dapat uang saku Bapak tiap bulan itu bisa sekian juta. Kekayaan yang ada di negeri kita ini, Masya Allah, Masya Allah. Tapi memang udah nasib kita kayak gini sekarang ini. Baik, tapi nggak apa-apa, Pak. Di fase kelima kembali kepada khilafah Islamiyah nanti dan dibagi-baginya kepada Bapak Ibu. Takbir. Biar sekarang mereka yang gali, mereka yang cari, mereka yang kumpulkan, nanti akan jatuh ke tangan khilafah Islamiyah insyaallah taala. Takbir. Ya. Allahu akbar. Kaum muslimin yang kami muliakan. Nah, ini ya. Ini yang akan kita hadapi, dan sekali lagi eskalasinya menanjak naik. Keadaan akan semakin memburuk dan terus ke depan lebih buruk lagi daripada sebelumnya. Coba saya tanya, dalam hal apa saja? Di bidang perekonomian, beban dan biaya hidup, mana yang lebih berat sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Sepakat?
dalam hal alam, contohnya kebakaran hutan atau kemarau seperti sekarang ini, mana yang berat, sekarang atau tahun-tahun yang lalu? Sekarang. Dalam hal kesehatan, mana yang lebih banyak penyakitnya, mana yang lebih penuh dan sesak rumah sakitnya, sekarang atau beberapa puluh tahun yang lalu? Dalam hal pendidikan, mana yang lebih tidak berkualitas dan tidak berharga, pendidikan sekarang atau beberapa tahun yang lalu? Sekarang. Dalam hal moral, mana yang lebih hancur moral generasi dan anak-anak kita, sekarang atau beberapa tahun yang lalu? Makin bergerak ke depan, bukan makin baik loh ya, bukan makin baik. Dalam hal politik, coba lihat mana yang lebih baik, sekarang atau beberapa puluh tahun yang lalu? Coba saja perbandingkan 2019 dengan 2014, 2014 dengan 2009, 2009 dengan 2004. Perbandingan Pak, tambah bergerak waktunya, makin kacau dan makin tidak jelas, makin carut marut dan makin menjijikkan gaya politik yang ada. Betul tidak? Bagaimana dengan 2024? Melalui hadis ini saya berani mengatakan akan lebih buruk lagi dari sekarang. Waduh Pak Ustadz, lalu bagaimana Pak Ustadz? Why? And do something. Lakukan sesuatu. Apa yang akan kita lakukan Pak Ustadz? Perang? Bukan. Revolusi? Bukan. Kita dobrak itu kantor-kantor polisi, ente ditangkapin. Jangan macam-macam. Yang kita lakukan ternyata nggak neka-neko. Nabi hanya perintahkan, Allah juga perintahkan, di fase zaman fitnah ini tolong sholat 5 waktu, kerjakan di masjid berjamaah, jangan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Paling sedikit kerjakan 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam. Siapa yang melakukan itu, dia tidak akan pernah menjadi orang munafik, imannya tidak akan pernah melemah sampai dia mati Pak, sampai kita mati. Ternyata bukan teori yang aneh-aneh ditawarkan oleh Allah dan Rasul ya. Di zaman-zaman fitnah ini adalah perbanyak, kejar sholat 5 waktu berjamaah di masjid, jangan ada yang putus, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kerjakan di masjid. Begitu Pak, selama 40 hari 40 malam. Setelah itu nikmati hadiah dari Allah. Hadiahnya adalah manisnya iman di dada. Bapak tidak akan pernah mau lagi meninggalkan sholat berjamaah di masjid sampai mati. Bapak tidak akan pernah menjadi orang munafik. Bapak tidak akan bisa dimurtadkan, bisa disesatkan, insya Allah Ta'ala. Ternyata nggak neko-neko. Lalu kemudian dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Dalam sedekah itu ada kekuatan ruhiyah, dalam sedekah itu ada kemantapan jiwa, dalam sedekah itu ada kebeningan, ada barokah, dalam sedekah itu ada perlindungan di akhir zaman. Maka perbanyak sedekah. Berapa kemampuan rezeki Bapak, sedekahkan untuk agama Allah, untuk perjuangan, untuk dakwah, untuk begitu Pak. Ustaz, bukankah Ustaz mengatakan ini zamannya kita akan banyak peperangan di mana-mana? Iya, memang ini zamannya. Dan kalau begitu, ini urutan nomor sekian ya. Fisikmu wahai pemuda harus diperkuat. Fisik seorang petarung. Fisik seorang petarung. Sebab apa? Setelah az-zalazil wal kawaris, setelah usnah iqtisadiyah akan banyak terjadi haraj, kata Rasulullah. Haraj. Wa kathural haraj. Wa kathural haraj. Wa kathural haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu al-qatlu. Pada masa itu nanti, kata Rasulullah, akan banyak terjadi haraj, akan banyak terjadi haraj, akan banyak terjadi haraj. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah haraj itu? Nabi menjawab, al-qatlu, 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 pembantaian, 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 pembunuhan, 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 wal qital, dan perang, perang, perang. Kalau gitu, kita ditakdirkan hidup di era berdarah-darah. Ini takdir kita. Saya benci loh Pak dengan perang. Kalau bolehlah, saya mau lari ke tengah hutan. Saya bawa keluarga saya, hidup jadi Tarzan di hutan sana. Kalau boleh Pak. Saya takut perang. Biar Bapak mencibir saya, Ustadz ini bentuknya garang kok jadi takut perang.
Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan atas kamu berperang. Jadi ada saatnya nanti ayat ini berlaku, telah diwajibkan atas kamu berperang wa huwa kurhul lakum. Perang itu secara fitrah dibenci oleh hati kamu, oleh fitrah kamu. Enggak ada orang suka dengan perang. Ada enggak suka perang di sini? Kalau ada yang suka perang di sini, sama-sama kita bawa dia ke rumah sakit jiwa. Kalau ada yang suka perang. Tapi Allah takdirkan kita, wahai umat Nabi Muhammad akhir zaman, Allah takdirkan kita di penghujung fase keempat adalah fase berdarah-darah. Pilihannya maju menjadi petarung antara menang atau syahid. Dua-duanya adalah menang. Atau lari sembunyi menjadi pecundang tapi tetap akan ketangkap dan disembelih. Pilih yang mana? Tetap mati, Pak. Coba lihat kayak Wamena. Wamena itu adalah miniatur huru hara akhir zaman loh. Wamena itu nggak tahu salahnya apa para pendatang, dosanya apa, betul tidak? Kok dibacok-bacokin, dikapak-kapain. TNI pun mereka berani membunuhnya, polisi pun berani mereka bunuh. Masya Allah, jahat betul, Pak. Para pendatang pokoknya yang bukan orang Papua dihabisi. Nah, kalau tubuh kita tidak kuat, kalau keberanian kita tidak dipasang, kalau nyali kita tidak disiapkan, maka kita akan menjadi pecundang. Coba lihat, Pak, sedih kan kita melihat anak-anak muda, 18 orang, anak-anak muda yang seperti Anda ini. Bisa Anda berdiri sebentar? Coba tolong berdiri berdua orang ini. Tolong berdiri sebentar. Enggak ngapain kok. Tolong berdiri sebentar. Ini kan badannya keren-keren ini. Iya kan? Ini badan Ong Bak ini. Badan Jet Li. Badan Bruce Lee. Punya tenaga kan? Kalau ngambil batu dilemparin bisa kan? Ngambil balok untuk digebukin pada lawan bisa kan? Tapi Masya Allah, cukup, terima kasih. Kan nggak ngapa-ngapain kan? Ini saya hanya kasih lihat. Ini badannya sehat-sehat. Tapi pemuda-pemuda macam ini di Wamena, Pak, digiring, disuruh buka baju, duduk dalam keadaan tangan dirantai ke belakang, diikat ke belakang. Yang ikat siapa? Orang-orang bukit itu, orang-orang gunung, Pak. Orang-orang gunung, ya. Mereka hanya pegang tombak, mereka hanya pegang golok, ya, dan mereka pegang alat-alat manual. Anak-anak muda ini, sementara yang orang-orang yang dari gunung ini jumlahnya cuma 24 orang. 18 lawan 24 orang. Harusnya kalau dia melawan, Pak, kalau dia melawan mungkin akan berbayar tunai itu. Tapi ini kan enggak, nyerah aja, dibawa kemana mau dibawa, nyerah. Akhirnya digorok semua lehernya, Pak. 18 orang pemuda itu digorok semua. La ilaha illallah, mati konyol namanya itu. Tenaga ada. Padahal Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal, orang beriman yang sabar, orang beriman yang mukmin yang sabar bisa mengalahkan 10 orang kafir. Gitu, Pak. Minimal orang beriman yang sabar, yang kuat imannya, minimal bisa mengalahkan 2 orang kafir. Jadi 24 itu dibandingkan 18 masih sedikit. Tapi karena nggak ngelawan, pasrah aja. Betapa konyolnya kematian seperti itu. Ya Allah, lindungi kami dari orang-orang konyol seperti ini, ya Allah. Jangan kami engkau jadikan seperti orang-orang konyol ini, ya Allah. Prinsip kita, Pak, selagi masih ada tenaga, lawan. Begitu, ya kan? Selagi masih ada tenaga, wong kita akan dibunuh juga kok. Bagus melawan. Mudah-mudahan ada beberapa di antara mereka yang juga lepas nyawa dari badannya. Begitu. Nah, terakhir, alhamdulillah, warga pendatang yang tak bisa lagi keluar, tak mungkin lagi untuk keluar, mereka nekat, Pak. Saya tak tahu apakah mereka setelah selesai mendengarkan ceramah-ceramah kami atau bagaimana. Yang bisa bawa golok, yang bisa bawa pentungan, yang bisa bawa apa tuh kayu, mereka pegang kayu, yang bisa pegang batu. Dan mereka hadapi, Pak. Orang gunung yang tutup mereka hadapi, lari orang gunung, Pak. Jadi ketika orang Islam ini melawan, baru, Pak. Jadi saya harap di akhir zaman ini, karena ini adalah fase di mana kita hidup dan ditakdirkan hidup di masa-masa berdarah-darah, saya berharap setiap laki-laki pantaskan fisiknya menjadi fisik petarung. Ibu-ibu juga begitu, Bu. Oi, Ibu. Bu. Ibu, saya ngomong apa ngomong juga di sana ya? Enggak kan? Bu, Ibu juga begitu. Ibu, walaupun ibu-ibu, Ibu tetap ibu-ibu.
Tapi Bu, ibu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan di akhir zaman. Sehingga fase kelima jumlah ibu-ibu nanti 1:50. Allah yang akan lindungi ibu-ibu insyaallah. Tapi walaupun begitu, saya anjurkan ibu-ibu, tolong ya Bu ya, seluruh ibu-ibu kami, apalagi yang gadis-gadis nih, seluruh yang gadis-gadis, tolong pandaikan diri kita menggunakan senjata-senjata manual, khususnya senjata panah. Jadi sebelum penjahat-penjahat itu datang, kita sudah bisa usir mereka dengan panah. Minimal ketapel Bu, minimal ketapel. Dimana ketika para penjenayah-penjenayah, penjahat-penjahat itu ingin membunuh kita, kalau ibu-ibu kan kepengennya mereka kayak kemarin ya Pak ya, Bapak dengar beritanya enggak? Dokter wanita diperkosa rame-rame di Wamena ini, diperkosa rame-rame, setelah itu dibelah kepalanya itu dengan kapak. Ini karena nggak ngelawan. Mungkin kalau ngelawan mati juga, tapi lebih cepat sebelum dihinakan. Ya, dan kematian orang yang syahid hanya seperti dicubit sakitnya, hanya seperti dicubit, hanya seperti dicubit. Bagus melawan, kita nggak sempat mereka nodai Bu, daripada mereka nodai kita lalu kita dibunuhnya, kan kurang ajar itu. Jadi dalam kondisi seperti itu ini akan meluas nanti yang seperti ini Pak, di mana seluruh dunia, saya membahasakan ini bukan hanya Indonesia ya, tapi seluruh dunia kita akan digiring kepada fase berdarah-darah di akhir zaman. Kita takut dengan perang, kita benci dengan perang, kita jijik dengan perang. Kalau bisa seperti yang saya katakan tadi, lari kita ke tengah hutan sana, lari dari fitnah-fitnah akhir zaman. Itu saya pilih Pak kalau boleh, tapi ternyata haram memilih jalan itu. Kita tidak cari penyakit dan tidak mau diajak yang macam-macam, tetapi ketika nyawa sudah terancam, sudah tak ada lagi tempat lari, sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali hanyalah Allah, saat itu kita wajib membela diri kita. Begitu ya Pak ya. Ini fase terakhir, ternyata fase pilihannya berat, di mana kita harus menyelamatkan nyawa, menyelamatkan agama, menyelamatkan harta, menyelamatkan keluarga, dan terakhir menyelamatkan tanah air tempat tinggal beta. 5 ini akan kita jaga. Kalau begitu, ulangi balik, apa yang harus kita jaga? Agama, nyawa, harta, keluarga, tanah air beta. Ini yang akan kita jaga Pak di akhir zaman ini. Ulangi sama-sama. Agama, nyawa, harta, keluarga, tanah air beta. Ulangi lagi. Agama, nyawa, harta, keluarga, tanah air beta. Ini yang akan kita jaga wahai kaum muslimin. Dan itu tidak bisa hanya dengan mengandalkan Allah, ya Allah tolong kami. Muak Allah dengan gaya yang seperti itu. Allah muak karena jawabannya ada di surah At-Taubah ayat 14. Lihat surah At-Taubah 14. Saat kamu sudah tidak bisa lagi berkutik, saat kamu sudah terancam, nyawa kamu sudah hampir dibunuh, agama kamu diinjak-injak, saat itu Allah perintahkan surat At-Taubah ayat 14, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum. Perangi mereka, Allah akan azab mereka dengan tangan-tangan kamu. Jadi nggak bisa azab mereka ya Allah, azab mereka ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, azab mereka ya Allah. Allah nggak akan jawab. Jawaban Allah surat At-Taubah ayat 14, perangi mereka, Allah akan azab mereka dengan tangan-tangan kamu. Wa yukhzihim, Allah akan hinakan mereka. Wa yansurkum alaihim, Allah akan tolong kamu dalam memerangi mereka. Allah akan menangkan kamu. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, Allah akan sembuhkan rasa sakit yang ada di dalam dada orang-orang beriman. Jadi kayak OPM itu Pak, berani mereka macam-macam ke depan. Kalau terjadi ada di negeri mana, mereka ingin melepaskan diri dengan KRI dan mereka mentargetkan nyawa kita Pak. Wahai kaum muslimin, khususnya laki-laki, ini akhir zaman, lawan. Ini akhir zaman. Syukur-syukur TNI bersama dengan kita, syukur-syukur Polri bersama dengan kita, dan mereka juga nggak punya pilihan kecuali harus melawan. Soalnya keluarga mereka juga terancam. Yang terancam bukan hanya kita, semua orang terancam di akhir zaman ini. Kalau tidak fisiknya pantas, ahli bela diri, kungfu, taekwondo, gulat, itu kalau full body contact ya. Atau mungkin saja kita memiliki bela diri menggunakan senjata manual di sekitar kita, toya, double stick,
ya, menggunakan apakah senjata manual, persis seperti pernyataan Albert Einstein, perang dunia ketiga nanti kalian semua akan berperang dengan senjata manual. Saya tidak tahu senjata apa yang akan kalian pakai, tapi tidak ada satupun teknologi modern hari ini yang kalian siapkan, yang kalian ciptakan bisa kalian pakai dalam perang dunia ketiga. Berarti perang dunia ketiga nanti sudah menggunakan senjata manual. Hal yang sama dinyatakan oleh Steve Jobs, kalian semua nanti akan kehilangan semua teknologi yang ada, kalian kembali ke zaman batu. Ini pernyataan Steve Jobs, Pak. Kalau begitu saya katakan di akhir zaman persis seperti kata Nabi, kalian semua akan kembali menggunakan batu, menggunakan tombak, menggunakan panah, menggunakan pedang, dan kendaraan kalian masa itu akan kembali kepada kuda. Oleh karena itu, siapapun kita, wahai para lelaki, pantaskan fisikmu. Kalau jarak masjid dengan rumah hanya 100 meter, nggak usah lah naik sepeda motor pula, jalan kaki aja lah. 50 meter cuma jaraknya. Allahu Akbar. Hidupkan sepeda motor 50 meter. Hidupkan sepeda motor. Jalan, Pak. Kalau 200-300 meter, pakai sepeda lah, biar ada olahraganya. Ya, pergi sana. Jalan kaki, makin jauh makin bagus. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di akhir zaman ini perintah Allah dan Rasulnya, kalau Rasul memerintahkan isbiru, kalian wajib bersabar. Yang kedua, kuatkan imanmu, kokohkan akidahmu, banyakkan ibadahmu, khususnya ibadah-ibadah sunat, dan banyakkan tabungan akhiratmu. Lalu baru berdoa. Kemudian yang ketiga, fisikmu kuatkan, karena kita ditakdirkan hidup di zaman darah. Kita ditakdirkan hidup di zaman darah. Saya rasa, mohon maaf kaum muslimin, saya yang berbicara di depan bapak ibu ini, mungkin usia saya tak lama lagi. Saya tak tahu apa yang akan terjadi pada diri saya. Hanya ada semacam feeling, perasaan, saya mungkin tak lama lagi. Entah apa yang akan terjadi, Allah saja yang maha tahu. Tapi pesan dan nasihat saya ini berlaku untuk siapapun. Apa yang akan terjadi kira-kira dengan Ustadz? Entahlah, saya tak tahu. Saya selalu berlindung kepada Allah, jangan terjadi yang buruk-buruk pada diri saya. Saya selalu berharap agar akhir hayat saya adalah di Palestina untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Saya syahid di sana, itu doa saya. Dan siapa sih yang rugi dengan berdoa? Terkabul atau tidak terkabul, yang penting hati saya jujur meminta kepada Allah. Saya ingin syahidnya di Palestina. Itu doa saya, tapi saya tidak tahu, merasa dekat. Sekarang rasa-rasanya udah tidak lama. Maka sebelum saya pergi, saya harus meninggalkan sesuatu yang bisa berarti buat umat Nabi Muhammad, termasuk mempersiapkan kawasan-kawasan perkampungan umat Islam, umat beriman akhir zaman, demi menghindarkan diri dari Dajjal, demi menyelamatkan agama, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan harta, menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Harus ada perkampungan akhir zaman. Dan alhamdulillah, petunjuk Allah sudah mulai terbuka buat saya. Ya, saya didampingi oleh saudara kami dari PT Hafiz Amanah Indonesia. Yuk kita cari tempat-tempat yang bisa orang-orang beriman berkumpul di tempat-tempat itu. Sekarang sudah ketemu, Pak. Untuk Asia sebelah, untuk Indonesia sebelah timur, kita sudah sediakan tempat di sini malah pilihannya. Alhamdulillah. Di mana tadi tempatnya? Di Desa Lebong. Desa Lebong, sebelum Malino, 7 kilo sebelum Malino. Ya, ada kawasan. Saya sudah survei pagi kemarin ke sana. Saya lihat ini kawasannya bagus. Saya katakan sama beliau, ambil tempat ini. Umumkan kepada orang-orang beriman. Mulailah orang-orang beriman mengambil kaplingan-kaplingan di sini dan mulai dibangun rumah-rumah dan fasilitas yang serba manual. Sementara biarkan dipakai dulu oleh pesantren tahfizul Quran dan kita tinggal dulu di kota. Tapi ketika huru-hara sudah positif dan pasti, orang beriman sudah tahu kemana mereka pergi, ke tempat yang sudah dia siapkan. Begitu ya. Insya Allah silahkan merapat. Oh ya, ini ada brosurnya, tapi habis kemarin. Dikontak saja nomor ini, Pak. Dikontak saja nomor ini nanti. 11 3 2 2 5 212. Silakan dikontak. Ini untuk kawasan pemukiman orang-orang beriman akhir zaman. Kita mengelak dari Dajjal. Kita mengelak dari huru-hara, pembantaian, perampokan, pembunuhan. Kita mengelakkan diri dari itu semua, dan harus ada satu tempat di mana seluruh orang beriman berkumpul nanti. Ambil di sini ya. Tafadhol. Kalaupun saya sudah tidak ada nanti, seandainya apa yang saya lakukan sekarang ini ternyata besar pahalanya di mata Allah, mudah-mudahan itu akan menyelamatkan saya di akhirat. Amin.
Kaum muslimin yang kami muliakan, untuk Indonesia sebelah timur saya percayakan pada Sulawesi, untuk Jawa saya percayakan pada Jawa Barat, untuk Sumatera baru ada di Sumatera Barat insyaallah taala. Sementara baru itu yang dapat kami sampaikan kaum muslimin, agar kita semua tahu apa yang harus kita lakukan secepatnya sekarang ini, secepatnya. Dan kepada kita semua, untuk menghadapi huru-hara akhir zaman. Di akhir zaman ini memang tidak bisa dengan amalan yang asal-asalan saja. Harus dibuat amalan kita istimewa lah. Amalan kita harus istimewa. Amalan kita harus istimewa. Silahkan buat apa yang paling istimewa. Tahajud jangan tinggalkan sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Tolong ingat-ingat itu wahai kaum muslimin. Duha, sesempit apapun waktunya, silahkan duha lah. Walaupun di atas bus nggak ada waktu, duduk sholat duhanya. Saya bukan mau ujub ya, bukan mau manan. Semoga Allah ampuni saya. Apapun keadaannya, sesulit apapun, saya akan tetap mempertahankan amal-amalan sunat itu, Pak. Kemarin waktu naik ke atas desa Lebong itu, ya, ada tempat wudhu, yaitu sungainya kami pakai wudhu. Tepian sungai kita pakai. Pasir-pasir muka ini, saya nggak peduli. Pokoknya kita bisa duha. Kerjakan apa? Tahajud walaupun hanya witir 1 rakaat. Walaupun hanya itu yang terkejar oleh kita, lakukan witir. Pokoknya jangan ada satu malam yang kita tidak ada tahajud di mata Allah Subhanahu wa taala. Sedekah Bapak, kuatkan tabungan akhirat. Dunia ini sebentar lagi tidak akan ada yang bisa Bapak nikmati. Maka mumpung masih bisa ditabung untuk ke akhirat, yang bisa kita menyelamatkan kita nanti di akhir zaman, cepat tabung. Tabunglah, menabunglah kita untuk akhir zaman kita. Bapak masih ingat dengan 3 orang yang terkurung dalam gua? Masih ingat dengan 3 orang yang terkurung dalam gua? Hadis ini sahih. Apa yang menyelamatkan mereka? Ternyata amalan-amalan masa lalu mereka. Betul? Ternyata amalan masa lalu itu tidak hanya menolong kita ketika kita nanti di alam barzakh. Tidak hanya akan menolong kita ketika kita sudah di padang mahsyar, tetapi ketika kita masih di dunia, Allah akan datangkan amalan-amalan soleh kita yang kita panggil. Pahalanya ya Allah, jadikan itu penyelamat hamba hari ini. Bisa dipanggilin. Seperti 3 orang pemuda yang masuk dalam gua dan terkurung. Amal solehnya lah yang dipanggil, dan amal soleh itu yang datang menyelamatkan mereka. Di akhir zaman ini kita semua insya Allah ta'ala akan seperti ini. Amalan-amalan kita akan bisa kita panggil dengan izin Allah. Makanya Allah umumkan dalam surat Al-An'am ayat 158. Ternyata amalan-amalan orang-orang beriman nanti jadi garansi dari Allah untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu perbanyak amalannya. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sebelum kita berdoa, apa ada yang mau bertanya jawab? Ini doa ini penting, karena hari ini kita akan menyaksikan Indonesia melakukan pelantikan kembali terhadap Presiden Jokowi dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, kita doakan pemimpin-pemimpin yang memimpin Indonesia ini, ya, aminkan nanti semuanya. Ada pertanyaan? Terkait dengan hadis bahwa Islam bermula asing dan akan kembali asing. Karena itu kebaikan untuk orang-orang yang serasa. Mungkin bisa dijelaskan. Asing yang dimaksud itu di akhir zaman adalah orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah. Ketika orang lain pada menyerah, ketika orang lain pada hilang semangatnya, mengendur semangatnya, dulu teriakan takbirnya Allahu Akbar membahana di mana-mana. Tetapi ternyata kemenangan belum lagi sampai ke tangan kita, hilang semangatnya. Ancaman dan tekanan makin kuat, akhirnya semakin futur dia, semakin hilang gairahnya. Maka ini bukan ghuraba. Ghuraba itu adalah orang-orang yang asing. Aneh orang ini. Menang gak menang dia semangat terus. Menang gak menang dia semangat terus. Nah, kita sekarang perjuangan kita bukan sampai kita memimpin, bukan. Perjuangan kita sampai kita meninggal dunia. Di situ loh Pak batas perjuangan ini. Bukan sampai kita memimpin habis sudah perjuangan. Tidak. Baik, siapakah orang-orang yang ghuraba di akhir zaman? Nabi mengatakan, 1, orang-orang yang berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika banyak umatku yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua,
Orang ghuraba itu, orang aneh dan asing itu dari umatku adalah orang-orang yang melakukan perbaikan, mengislah umat ketika umat sudah rusak. Jadi bukan berprinsip lari ke hutan, sembunyi, tidak, tetapi dia maju ke tengah-tengah umat, memperbaiki umat. Di tengah-tengah rusaknya umat ini dia tampil. Itulah umat yang ghuraba, yang aneh dan asing di akhir zaman. Yang ketiga, umat yang aneh di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, adalah yang menghidupkan sunnahku ketika sunnahku mulai ditinggalkan oleh umat. Bahkan ada yang mematikan sunnah Nabi, dia yang malah menghidupkannya. Maka dialah ghuraba itu. Jadi kalau dilihat ciri-ciri ghuraba, pertama berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah ketika orang-orang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, orang-orang yang memperbaiki keadaan dan lingkungan manusia yang ada, baik dengan dakwah, dengan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, dengan kekuasaan atau dengan apa kek pokoknya. Dan yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Orang yang apa tadi? Orang yang menghidupkan sunnah ketika sunnah itu dimatikan. Ketika sunnah itu dimatikan, dia menghidupkannya, itu ghuraba. Dia akan melawan arus ini. Nah, orang yang macam ini, kata Rasulullah, nilai pahalanya kelak di sisi Allah dalam setiap amalnya 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Dia duha, ternyata pahala duhanya 50 kali lipat duha para sahabat. Allahu Akbar. Dia tahajud, ternyata nilai pahala tahajudnya 50 kali lipat nilai pahala tahajudnya para sahabat. Ya, baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sebentar. Untuk tabungan wakaf dan infak buat pesantren Bekomo sudah belum? Belum, Ustaz. Belum. Macam mana caranya diumumkan sekarang? Diumumkan sekarang saja, Ustaz. Ada kotak-kotaknya? Coba kotak dari ini, Ustaz. Ya, yang dari Yayasan Al-Hufaz Sumatera Barat. Coba diajak aja, Ustaz, saya persiapkan. Oke. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, masa depan kita serahkan pada Allah ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau menurut urut-urutan kejadian, seharusnya tahun depan kita sudah dipimpin oleh keturunan kandung Rasulullah, pemimpin terbesar umat Islam di akhir zaman, Imam Al-Mahdi. Semoga tahun depan telah memimpin kita. Amin. Kaum muslimin, Ustadz bagaimana kalau salah? Saya orang yang paling pertama sujud syukur. Tugas saya hanya sekedar menyampaikan berapa yang bisa saya sampaikan, tanda-tandanya. Adapun tepat atau tidak tepat bukan urusan saya. Namun dari semua tanda-tanda tadi, sudah 95 atau 96% kemunculan Al-Mahdi itu telak terjadinya di tahun depan. Seandainya saya salah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih ada waktu untuk membesarkan anak-anak saya. Masih ada waktu untuk mempersiapkan berbagai persiapan yang belum siap selesai sekarang ini. Tapi kalau benar saya sudah sampaikan pada umat, saya pun sudah melakukan persiapan. Wahai kaum muslimin, saya hanya menganjurkan, tolong persiapan jangka pendek dan persiapan jangka panjang. Persiapan jangka panjang apa? Seolah-olah umur dunia ini masih 1000 tahun lagi. Seolah-olah masih 1000 tahun lagi. Begitu Pak, jangka panjang. Tapi jangka pendek berarti dukhon akan terjadi tahun ini, tahun depan ini. Berarti teknologi akan musnah. Berarti Imam Mahdi memimpin kita setelah itu. Berarti itu persiapan jangka pendek. Maka apapun yang perlu dipersiapkan, karena orang barat sudah mempersiapkan diri loh Pak. Orang barat sudah mempersiapkan diri. Saya berharap nanti Bapak Ibu tolong tinggikan nanti antenanya, simak apa yang dilakukan oleh orang Amerika, apa yang dilakukan oleh orang Cina, apa yang dilakukan oleh orang Rusia, Australia. Apakah di menjelang bulan Mei mereka memasukkan warganya yang terpilih ke dalam bunker-bunker raksasa mereka? Jika iya, berarti mereka sudah dapat informasi bumi akan mengalami hantaman meteor. Cuma mereka sembunyikan informasi itu dari kita. Satu. Yang kedua, tolong perhatikan kaum muslimin, apakah antara kita bulan berapa sekarang, Oktober, dengan bulan Mei itu Ramadan kan? Apakah di antara bulan ini Raja Salman meninggal dunia? Tidak. Tolong periksa itu nanti. Kalau Raja Salman meninggal dunia, 3 pangeran yang memiliki militer dan kekuasaan di Arab Saudi kelahi tidak? Kalau kelahi mereka, maka positif. Lalu perhatikan juga, apakah setelah itu terjadi gempa-gempa di Arab Saudi atau tidak? Ternyata iya, terjadi gempa-gempa. Karena Arab Saudi sekarang sudah gila-gilaan menjadi negara liberal Pak, melakukan dosa dan maksiat sesuka-suka hati.
Maka jika itu terjadi gempa-gempa di Arab Saudi, berarti positif. Begitu kunci-kuncinya ya. Kemudian yang keempat, coba perhatikan menjelang ini sampai Ramadan depan, apakah Baitul Maqdis bebas atau tidak? Datangkah hamba-hamba yang terkuat nanti membebaskan Baitul Maqdis di Palestina? Jika iya, berarti positif. Seluruh muka bumi akan chaos dan kacau. Itu hadis-hadisnya sahih. Kemudian coba perhatikan lagi wahai kaum muslimin, apakah nanti kita menyaksikan di langit kita bintang berekor mengelilingi bumi selama 3 hari berturut-turut, atau paling lama kata Rasulullah sampai 7 hari. Jika terjadi seluruh kita bisa melihat ke langit, ternyata bumi kita dikelilingi oleh bintang berekor ini selama 3 hari, maka atau selama 7 hari, berarti positif kita akan menghadapi pusat dan puncak kekacauan, dan pada tahun itu berarti Imam Mahdi akan muncul dan dibaiat. Masya Allah ya. Jadi ini kunci-kuncinya. Tapi kalau belum, maka belum. Kalau sempat saya nanti sudah tidak ada, ternyata tanda-tanda itu ada, berarti positif. Tolong persiapkan diri. Saran saya ketika itu, Bapak sudah punya kawasan, Bapak sudah punya rumah di kawasan itu, sudah punya ternak sendiri, sudah punya kebun-kebun kurma dan sebagainya. Maka kalau harus lari, kita sudah tahu di mana orang-orang beriman berkumpul. Itu ya. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini. Jadi, ya Allah ya Rabbi, telah hamba sampaikan, ya Allah telah hamba sampaikan, ya Allah telah hamba sampaikan. Tolonglah bersaksi jemaah. Wahai Bapak Ibu, sudah saya sampaikan apa belum? Ya Allah, fashhad, saksikanlah ya Allah, hamba telah sampaikan. Ya Allah, saksikanlah ya Rabb, hamba telah sampaikan. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, hamba sudah sampaikan. Demikian. Terakhir penutup dari saya sebelum kita berdoa bersama-sama. Masih mau bersedekah tidak? Masih mau berinfak tidak? Masih mau ibu-ibu berinfak bersedekah? Masih mau, Bu? Baik, alhamdulillah. Apa yang saya lakukan sekarang? Saya sedang membuka pesantren tinggi untuk tingkat SMA, di mana yang kami terima hanya anak-anak yang sudah hafiz Al-Quran 30 juz, yang sudah memiliki penguasaan bahasa Arab standar. Targetnya 4 tahun dalam pendidikan kami, anak-anak ini setara dengan S1 dari Timur Tengah. Cuma bedanya ibadah mereka, adab dan akhlak mereka, akidah mereka sudah ada pada tingkat yang ideal. Ini yang membedakan nanti. Nah, insya Allah Bapak Ibu yang kami muliakan, anak-anak ini sudah kami terima tahun yang lalu, dan mereka belum punya asrama, belum punya kelas, belum punya kantor, dan bahkan gurunya juga masih numpang. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah beli tanah 1 hektar 300 meter. Di atas tanah itu kami bangun gedung 3 lantai. Calon pencetak para ulama di gedung itu. Alhamdulillah dari 1440 meter, alhamdulillah dari 3 miliar 650 juta, sekarang yang tersisa hanya 325 juta untuk penyempurnaan sampai selesai, sampai serahkan kunci ke kita, tinggal 325 juta lagi. Sementara kita juga terhutang kepada toko bangunan, ada 2 toko bangunan sebanyak 256 juta. Jadi totalnya 581 juta lagi. Insya Allah Desember gedung ini sudah bisa kita pakai. Nah, saya tidak pernah memasukkan proposal ke negara-negara Arab, ke Qatar kah, ke Saudi kan, tidak pernah. Juga tidak pernah masukkan proposal ke pemerintah atau ke perusahaan-perusahaan BUMN, tidak pernah. Cara saya adalah seperti ini, asal ceramah saya sampaikan. Nanti umat yang gotong royong. Umat yang gotong royong. Ada yang mengambil 1 meter, semeternya 2.300.000 Pak. Ada yang mengambil setengah meter, ada yang mengambil 1 sak semen, ada yang hanya 1 batang besi, ada yang hanya 1 karung pasir. Nah, sekarang kita juga begitu Bapak Ibu ya. Berapa hari ini kita bisa berikan untuk agama Allah, itu yang akan menjadi harta kita yang sebenarnya. Silakan, kalau ada kotak yang bisa dijalankan, jalankan, dan ambillah harta kita, masukkanlah ke dalam. Ya Allah, jadikanlah ini pelindung hamba nanti pada akhir zaman ini. Jadikan ini penyelamat hamba nanti pada akhir zaman ini. Baik kaum muslimin, sebelum kita berdoa, saya berharap ini dapat menjadi penambah amal soleh Bapak Ibu semuanya. Sudah ada kotaknya? Sudah ada jalan kotaknya? Mana? Ya, hanya 1 kotak. Manusia sebanyak ini. Baik. Ya.
Karena kita akan berdoa, kalau hanya satu kotak terasa mungkin setengah jam juga belum selesai nih. Hah? Oh, nomor rekening. Ya, baik. Yang akan transfer bisa. Alhamdulillah. Ke Bank Syariah Mandiri 063 05 kali 89 atas nama Zulkifliha dan BCA 614504730 atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Kaum muslimin, Ustaz, kenapa nama Ustaz kirimkan di sini? Bukankah ini akan ada unsur penipuan nanti Ustaz? Ustaz akan banyak makan harta umat nanti. Silakan tim audit datang, mau dari pusat mau dari mana silakan datang, cek semua dana yang masuk, lalu cek bangunan yang sedang berdiri, bangunan yang baru-baru saja selesai. Akan lebih banyak lagi nilai bangunan yang sudah berdiri, ya, dibandingkan nomor rekening yang masuk. Kenapa? Saya punya beberapa unit usaha ini pun keuntungannya bahkan ceramah ini dikasih amplop kan ceramahnya, maaf ya, dikasih amplop kan, amplop ini. Jadi pembangunan yang saya buat lebih banyak daripada angka-angka yang masuk. Siapapun yang mau mengandalkan suudzonnya, curiganya silahkan. Saya tantang deh, datangkan akuntan yang terbaiknya, ya, data ini. Maka akan dilihat yang sudah wujud lebih besar dan lebih banyak daripada yang terkumpul, ya. Baik, kemudian silakan konfirmasi nanti ke nomor HP berikut 0812 660 11331. Awas, ini WA pribadi saya dan nomor HP pribadi. Jangan setelah catat ini lalu berniat untuk curhat di sini atau bertanya masalah-masalah fikih khilafiyah, tentang masalah darah haid, tentang masalah tayamum, tentang masalah remeh lah, janganlah ya. Banyak ulama-ulama kita, tanyalah pada ulama kita. Ke saya tanya tentang akhir zaman, boleh. Tentang akidah, boleh. Tentang perkara tafsir yang rumit, silahkan. Karena itu memang bidang saya, akidah dan tafsir. Tapi jangan masalah curhat pribadi. Ya. Oh, juga boleh ibu-ibu, bapak, Ustaz, saya ambil 1 meter Ustaz. Tolong doakan anak saya Fulan bin Fulan agar menjadi hafiz Quran. Insyaallah kita bisa doakan, Pak. Saya sering safar dalam fisabilillah, kita doakan dalam safar itu. Semoga Allah kabulkan ya. Juga di bawah ini 0852 922222408. Nah, ini sekalian sebagai konfirmasi juga, bila ada yang mau merapat bergabung dengan saya pergi ke Masjidil Aqsa nanti bulan Maret 2020 untuk menelusuri jejak akhir-akhir zaman, jejak Dajjal, kemunculan Dajjal dan sebagainya, bisa tanya konfirmasi kemari bagaimana teknisnya. Januari kita tutup, Pak. Maret kita sudah berangkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk ke Masjidil Aqsa. Baik, inilah dia BSM 0630000089 atas nama Zulkifliha, BCA 614504730 atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Kemudian ini nomor HP dan WA, dan ini nomor admin kita. Cukup? Kalau ada orang Sumatera Barat di sini, bila pulang kampung saya undang, silakanlah datang ke pesantren kami. Kita punya 3 kampus, Pak. Satu kampus di tengah kota. Ini adalah untuk PAUD, TK, SDIT, Al-Hufaz. Kemudian satu kampus lagi di perbatasan antara kota dan kabupaten. Ini adalah tingkat SMP dan kutab. Nah, di sini kita mencetak para hafiz-hafiz Quran. Kemudian yang ketiga yaitu di Kabupaten 50 kota. Di sini saya sekarang tinggal. Inilah gedung yang sedang kita bangun, dan ada 7 titik pembangunan sekarang berlangsung di kampus ketiga. 7 titik pembangunan. Masya Allah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, semoga Allah kabulkan harapan dan doa agar berdiri di sana nanti. Apa? Oh iya. Masya Allah. Baik. Yang jalan itu adalah untuk
pondok pesantren ya yang sekarang berjalan, masukkanlah tabungan akhirat Bapak Ibu semuanya. Ibu-ibu juga nggak perlu harus selalu duit ya Bu ya. Kalau memang nggak bawa uang, cincin bisa lepas, anting-anting bisa dilepas. Jadikan tabungan akhiratnya, jadikan milik abadinya. Bawa, mati, hartamu bawalah sampai ke akhirat, seperti Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, di atas sudah jalan belum ya? Belum tuh, yang di atas bilang belum jalan lagi. Biasanya ibu-ibu lebih semangat daripada bapak-bapak untuk menabung ke akhiratnya. Baik, sebelum kita berdoa untuk Pak Jokowi, sebelum kita berdoa untuk Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan seluruh kabinetnya, sebelum kita berdoa untuk diri kita dan iman kita di akhir zaman, sebelum kita berdoa untuk Indonesia kita yang tercinta, Bapak Ibu yang kami muliakan, di depan kita sana tinggal 90 kotak lagi. Ini adalah kesturi, bibit biang asli dari India yang sudah diruqyah oleh Uzma. Langsung saya melakukan ruqyahnya. Saya manfaatkan ini sebagai sarana saya menolong umat Nabi Muhammad dan menolong agama Allah. Dengan harganya saya bisa membiayai 200 orang guru dan ustadz yang mengajar. Saya bisa membiayai banyak anak-anak yatim dan fakir miskin yang sekolah gratis dengan biayanya. Sementara inilah parfum kesukaan Rasulullah. Dimanapun Nabi berada, Nabi mengidolakan kesturi ini. Dan inilah bau angin surga adalah bau kesturi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diruqyah gunanya khusus bagi orang yang mengalami gangguan jin, gangguan setan, baik dirinya atau rumahnya atau mobilnya, usahanya. Tinggal menggunakan ini dengan benar. Cara menggunakannya, bagian yang botol besar khusus untuk bapak-bapak ya, botol kecil dengan bau yang lebih lembut khusus untuk ibu-ibu. Ada 2 botol di dalamnya, 17 mili. Oleskan di ubun-ubun, bismillah Allahu Akbar. Oleskan di belakang daun telinga, bismillah Allahu Akbar. Oleskan di ketiak, bismillah Allahu Akbar. Oleskan di kedua urat nadi tangan, bismillah Allahu Akbar. Oleskan di lubang pusar, bismillah Allahu Akbar. Apabila telinga ini sering mendengar ajakan-ajakan jahat, bisikan-bisikan jahat, maka tinggal dimasukkan ke lubang telinga, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Apabila mata ini enggak normal, membaca WhatsApp sanggup berjam-jam, nonton TV sanggup berjam-jam, baca Quran baru 4 baris, 5 baris sudah tidur, ini enggak normal ini. Tiap khutbah, dengarkan khutbah Jumat pasti tidur. Maka jika demikian gangguannya, oleskan di bawah alis dan di bawah kelopak mata bawah. Oleskan. Insya Allah yang juga bisa melihat yang makhluk gaib Pak, bisa melihat sering penampakan nampak, berarti orang ini dalam tubuhnya sudah ada bangsa gaib yang menyakitinya, yang menumpang di tubuhnya. Tinggal dioleskan. Insya Allah mereka yang ada di sana akan enyah. Kalau rumah yang gangguan, tinggal dibuka tutup botolnya, teteskan ke air yang ada dalam ember, lalu diaduk, kemudian bentaklah tempat itu. Hai musuh Allah, kalian yang berada di kamar saya, kalian berada di gudang saya, kalian berada di kantor saya, hai musuh Allah, kalian yang mengganggu usaha saya, kalian yang ada dalam mobil saya, enyah kalian, keluar. Lalu mulai percikkan, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Percikkan Pak, Allah akan enyahkan mereka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bagi yang sudah ingin taubat nasuha dari rokok, tapi tak lepas-lepas, tak bisa, tak kuat untuk meninggalkan rokok. Dari lubuk hati yang paling dalam ingin meninggalkan makhluk celaka ini, maka tinggal oleskan di batang rokoknya. Sekarang Pak, orang terkaya nomor 1 di dunia adalah pemilik rokok, ya. Dia yang kaya, bapak yang sengsara. Nah, oleskan, ya. Kemudian menghisaplah seperti biasa. Sampai sekarang saya belum pernah dengar ada orang merokok bismillahirrahmanirrahim. Saking celakanya benda ini, nama Allah nggak berani dibawa kemari Pak. Mana ada auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ala barakatillah. Nggak ada. Nah, setelah dioleskan, isaplah. Sepahit apapun terasa, coba tahan dulu. Sambil katakan, rasakan oleh kalian yang makhluk jahat, mampus kalian.
Karena ada mereka di badan kita, Pak, yang suka dengan asap, apalagi rokok ini hanyalah setan. Normalnya kita nggak akan suka nih asap. Masa iya asap diisep? Kalau ia pergi ke Kalimantan sana, isep semua asap tuh. Hah? Isep gratis. 1 minggu mati. Masa iya nggak masuk akal ngisep-ngisep? Ya sudahlah, kalau pengen tobat ya, kalau pengen tobat ya sudah lakukan itu. Nanti kalau udah nggak tahan, matikan, potong atau matikan. Setelah itu simpan lagi. Pengen ngerokok lagi, keluarkan lagi yang itu, lanjutkan. Nggak usah diulang lagi mengolesnya, lanjutkan saja. Rasakan, Pak, lama-lama setan yang ada di tubuh kita yang membuat kita kecanduan dengan rokok tak akan mampu bertahan. Karena kesturinya kesturi yang sudah diruqyah juga. Ayahanda saya tercinta, masih hidup sekarang alhamdulillah. Dia biasa merokok satu hari itu 6-7 bungkus Surya 16. Nggak pernah pakai korek api lagi, Pak, nyambung-nyambung terus. Ya. Cara beliau menghentikannya memang dengan bibit asli ini, Pak, dioles, kemudian beliau mengisapnya. Hanya beberapa batang, habis itu dia jijik dengan rokok, dia benci dengan rokok. Semoga terjadi hal yang sama nanti kepada saudaraku yang sudah pengen meninggalkannya tapi tak tahu cara yang praktis untuk bisa melepaskannya. Ini dah solusinya. Harganya memang sedikit mahal, tetapi ini bibit asli. Orang tahu kalau bibit asli pasti akan mahal, dan kualitasnya juga kualitas impor, ya, kualitas impor. Insyaallah sudah diruqyah juga, bermanfaat untuk mengusir gangguan-gangguan jin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kami pakai, apa yang kami buat, apa yang kami amalkan, dan apa yang kami umumkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dijaga oleh Allah dunia akhiratnya. Kita berdoa sekarang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Ya Allah, lindungilah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di kota Makassar ini dan sekitarnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa saudara kami, ya Allah, atas segala apa yang mereka buat sengaja atau tidak sengaja. Ya Allah, terimalah taubat orang-orang yang taubat di antara saudara-saudari kami ini, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami seluruhnya di akhir zaman ini, ya Allah. Tambahkan ilmu kami, tambahkan rasa cinta kami mengamalkan Islam ini, ya Allah. Jadikanlah hidayah yang telah Engkau hadiahkan kepada kami terpatri dengan kokoh dan mendalam di lubuk hati kami ini, ya Allah. Ya Rabb kami, jadikan kami bangga menjadi seorang muslim, dan jadikanlah kami bangga dengan ketaatan dan kesolehan walaupun kami diejek dan dicaci maki oleh para pengejek dan para pencaci maki. Ya Allah, sabarkan kami, tegarkan kami, istiqomahkan kami, ya Allah, memegang Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman ini, ya Allah. Berpegang erat dengan kedua-duanya. Beri kami, ya Allah, keseimbangan dan ketenangan untuk meniti siratal mustaqim ini sampai akhir hayat kami. Berilah kami rezeki husnul khatimah. Berilah kami rezeki husnul khatimah. Berilah kami rezeki husnul khatimah. Izinkan lidah kami dapat mengucapkan kalimat thayyibah di akhir hayat kami. La ilaha illallah. Ya Allah, syahidkan akhir hayat kami, ya Allah. Syahidkan akhir hayat kami, ya Allah. Syahidkan akhir hayat kami, ya Allah. Ya Rabb kami, lindungi kami daripada maksiat dan dosa. Lindungi kami dari murka-Mu dan kutukan-Mu, ya Allah.
Lindungi kami dari kesesatan, kemunafikan dan kemusyrikan. Lindungi kami dari kemurtadan ya Allah di akhir zaman ini. Lindungi kami dari fitnah Masihid Dajjal. Lindungilah kami dari segala huru-hara, petaka, bencana, musibah-musibah yang akan menimpa negeri, negara dan diri-diri kami di akhir zaman ini. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, jadikan kami pejuang-pejuang agamamu di akhir zaman ya Allah. Jadikanlah kami bala tentara Imam Al-Mahdi ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang tegar dan sabar membela kebenaran. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang engkau puji-puji di langit sana ya Allah. Allahumma Rabbana amin. Amin amin. Ya Allah, hari ini di Jakarta akan dilantik untuk periode kedua Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami berdoa kepadamu untuk mereka berdua, dan kami berdoa kepadamu ya Allah untuk seluruh jajaran kabinet yang mereka pimpin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Wahai jamaah, tolong aminkan dengan setulus hati dari hati yang paling dalam. Ya Allah, kami berdoa kepadamu ya Rabb kami. Engkau yang maha mendengar, Engkau yang mengabulkan. Bila mereka memimpin dengan benar, bila mereka menegakkan keadilan seadil-adilnya, bila mereka menyayangi kami umat Islam, bila mereka menghormati dan memuliakan ulama-ulama kami, Habib-habib kami, da'i, ustad-ustad, kiai-kiai, guru-guru, dan tokoh-tokoh masyarakat kami yang loyal dengan NKRI ini ya Allah, yang lurus dan istiqomah ini ya Allah. Jika mereka benar-benar amanah menjaga Republik Indonesia dan benar-benar ingin menjaga keutuhan NKRI ini ya Allah, dan menjadikan negara Republik Indonesia nanti berdaulat di atas kaki-kaki putra-putri bangsanya, apabila benar-benar mereka menegakkan kepemerintahan dengan seadil-adilnya, kami berdoa kepadamu untuk mereka ya Allah. Kami berdoa kepadamu untuk mereka ya Allah. Kokohkan kekuasaan mereka ya Allah. Aminkan jamaah. Kokohkan kekuasaan mereka ya Allah. Jagalah mereka dan tolong mereka dalam memimpin ya Allah. Selamatkan mereka dari kedengkian para pendengki, kejahatan orang-orang yang jahat ya Allah. Dan berkahilah hidup mereka serta keluarga besar mereka dunia sampai ke akhirat. Ya Allah, nanti di akhirat letakkanlah mereka di surgamu yang tertinggi. Allahumma amin ya Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Akan tetapi wahai Rabb yang maha mendengar, wahai yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan yang maha mencabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki, apabila Bapak Presiden Republik Indonesia ini ke depan dan wakilnya serta kabinetnya tidak adil dalam memimpin ya Allah, mereka zalim kepada rakyatnya, kepada Islam dan kaum muslimin, dan mereka jahat kepada para alim ulama, kepada para habib-habib, kepada para da'i-da'i, ustad-ustad, kiai-kiai, para tokoh-tokoh masyarakat yang baik-baik ya Allah, dan mereka berniat buruk kepada Republik Indonesia, mereka berniat buruk kepada NKRI ini ya Allah. Apabila mereka memang berniat khianat kepada Indonesia tercinta kami, maka kami berdoa juga kepadamu untuk mereka ya Allah. Sebagaimana engkau akhiri kekuasaan Fir'aun dengan kehinaan, akhiri kekuasaan mereka dengan kehinaan ya Allah. Sebagaimana engkau azab Namruz dengan seluruh bala tentara dan kekuatannya, azab mereka ya Allah. Sebagaimana engkau tenggelamkan Qarun dengan seluruh keangkuhan dan kesombongannya, tenggelamkan mereka ke dalam perut-perut bumi ini ya Allah. Izinkan kami menyaksikan kejadiannya. Dan setelah itu kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ganti yang lebih baik, pemimpin yang takut kepada engkau, pemimpin yang sayang kepada kami, pemimpin yang cinta dengan NKRI ini ya Allah, pemimpin yang akan melindungi Republik Indonesia dan akan mempersatukan dan menguatkan kesatuan dan kepersatuan NKRI ini ya Allah, agar tetap utuh ya Allah. Berikanlah kami pemimpin yang cerdas, yang kuat, yang berwibawa, pemimpin yang akan melepaskan dan membebaskan Indonesia dari keterpurukan dan kehinaan seperti saat ini ya Allah, dan dari dicengkram oleh asing dan asing. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Mujibas Sailin. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina, Ya Allah. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina, Ya Allah. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina, Ya Allah. Tolonglah saudara kami yang tertindas, yang dizalimi, yang disakiti, yang diperangi dan dibunuh, disiksa, dibantai di mana-mana pun di muka bumi ini. Ya waliyal mu'minin, Ya rabbal mustad'afin, fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, siapapun hari ini yang telah berderma, berinfak, bersedekah dan mewakafkan hartanya, terimalah ya Allah, balasi untuk mereka dengan balasan lebih banyak dan lebih baik. Ya Allah, berkahi yang masih di tangan mereka, ya Allah, jadikan ini sebagai pelindung dan penyelamat mereka di akhir zaman ini. Jadikan ini pemberat timbangan amal soleh mereka kelak pada hari kiamat, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahi keluarga mereka, jadikanlah anak-anak mereka anak-anak penghafal Al-Quran, anak-anak yang cinta agama, anak-anak yang takut kepada Engkau, anak-anak yang prioritaskan akhirat sebagai masa depan mereka. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Tentang perumahan orang-orang beriman akhir zaman, nomor kontaknya sudah ada. Dan tentang infak wakaf sedekah untuk akhir zaman juga nomor rekening sudah saya kirimkan. Nomor konfirmasi juga sudah ada. Dan tentang kesturi yang bisa menolong umat Nabi Muhammad dan menolong agama Allah sekaligus ada di luar sana. Saya langsung pamit, langsung ke airport karena pesawat kami siang ini. Semoga Allah panjangkan umur kita semua dan kita berjumpa lagi. Jika tidak berjumpa kita di dunia, semoga Allah pertemukan kita di kampung akhirat, di depan surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.